Oke, selamat pagi saudara-saudara semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, dalam mata kuliah ini betul keamanan sistem informasi ya, yang tadi sedianya kita mau Vicon jam 7 karena ada agenda mendadak ya, makanya saya undurkan. Tapi nggak apa-apa ya, masih bisa kita kejar. Saudara-saudara, dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang apa itu persiapan UTS ya, yang nanti akan harus Anda jalankan minggu depan. Nah, untuk UTS ini saudara-saudara dalam mata kuliah kita ini, saya berusaha untuk apa itu, mencarikan simulator serangan atau attack serangan secara online ya. Simulatornya itu belum ketemu yang pas ya, karena semuanya berbayar semuanya ya, terutama yang ransomware ya. Ransomware ini memang apa itu sudah menjadi tren sekarang ya dalam serangan cyber. Jadi kalau kita mau apa itu mencari model-model daripada serangan ransomware secara simulator ya, ini banyak perusahaan yang berbayar ternyata. Tapi saya menemukan salah satu contoh simulator hacker ini ya. Simulator hacker ini berarti ini diasumsikan seolah-olah kita yang menyerang amalan ya, kita yang menyerang. Tapi nggak apa-apa, ini juga bagus ya, bagus kita pelajari sebagai model bagaimana serangan itu bisa dikirimkan ya melalui berbagai macam skenario yang itu kalau ini kan attack jaringan ya, rata-rata itu DOS attack ya, kemudian juga apa itu yang lebih mengarah kepada jaringan ya, belum sampai kepada level seperti ransomware ya, yang itu sangat berbahaya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mengetahui bagaimana mekanisme serangan jaringan itu bisa kita lakukan, ya, walaupun itu simulasi. Nah, saudara-saudara, dalam UTS nanti, saya berikan waktu 2 minggu, ya, untuk mengerjakan soal, dan soalnya adalah nanti mencari simulator serangan seperti ini, atau juga boleh boleh itu Anda memilih sendiri ya, boleh menggunakan ini juga boleh, mencari sendiri juga boleh. Yang penting adalah nanti ditunjukkan sumbernya ya, kemudian dijelaskan cara penggunaannya atau simulasinya ya. Waktunya 2 minggu. Dan 2 minggu itu nanti Anda presentasikan dalam waktu 10 menit ya. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu maka performansinya bisa nilainya bisa tidak optimal ya. Usahakan Anda mencari itu simulator ya yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan serangan jaringan atau juga menanggulangi jaringan. Yang dua ya, bisa digunakan untuk simulasi serangan jaringan atau juga menanggulangi serangan jaringan. Ya, bagaimana caranya? Ya. Nah, saudara-saudara, nanti saya di dalam soal saya berikan opsi-opsi kepada Anda ya, atau juga Anda bisa milih yang seperti ini. Ini bagus ini ya. Ini itu Anda bisa kelihatan saudara-saudara ya, hacker simulator ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke ya. Anda bisa itu registrasi ya. Ini cukup bagus ya. Bahkan juga apa itu eh, menggunakan dia menggunakan apa itu neural networks ya, atau hampir sama dengan machine learning ya, supaya dia bisa melakukan eh, animasi daripada serangan jaringan ya. Jadi kalau misalkan apa itu kita ini saya baru nyoba aja ini ya. Kita mengompil itu melakukan kompilasi di dalam konsul itu yang disediakan ini ya, dia akan mencoba ya kan itu melakukan apa ini dia mengcompiling jaringan kayak ini, mengcompiling jaringan. Oke. Nggak apa-apa. Nah, nanti saya berikan contoh-contoh software, contoh-contoh ini ya, itu simulator eh, cybercrime secara online ya, yang itu bisa kita manfaatkan untuk simulasi ya. Saya juga belum tahu cara kerja daripada hacker simulator ini ya. Baru nyoba tadi pagi ya. Tapi nanti bisa kita dalami kan, bisa nggak ini disimulasikan menyerang suatu jaringan ya, walaupun itu simulasi. Dan kemudian nanti akan kita lihat dampaknya ya, dampaknya dan bagaimana pola kerja jaringan itu menyusup ke dalam suatu betul lapis-lapis jaringan ya, atau lapis-lapis security ya. Nah, kemudian saudara-saudara, nanti proses pengerjaan soal itu nanti Anda dokumentasikan, Anda rekam dan jelaskan kurang lebih 10 menit. Ya. Jadi saya berikan waktu 2 minggu untuk mempelajari network attacker simulator jaringan ya, yang bersifat free secara online.
kemudian dipelajari, disimulasikan, didokumentasikan, dan dijelaskan. Ya. Nah, apa yang mau saya saya tunjukkan kepada Anda adalah apakah jaringan kalau diserang itu apa yang secara data ya, apa yang terjadi di dalam jaringan tadi itu. Misalkan di situ ada flooding data ya, kemudian juga bisa mengambil data ya, bisa mengubah suatu konfigurasi data yang ada di situ ya, karena telah menembus beberapa lapis jaringan dan aplikasi misalkan seperti itu ya. Jadi tahapnya adalah di dalam UTS ini adalah kita mencoba simulasi ya, mencoba simulasi ya, katakanlah simulasinya nggak berhasil ya nggak apa-apa ya, karena itu kita memang butuh tools ya, simulator ya, yang bisa kita gunakan sebagai referensi kan, mengetahui cara kerja daripada cyber attacks seperti itu, saudara-saudara. Kira-kira keberatan saudara Anda kalau seperti ini? Halo, Bisa, Pak. kita ya. Tidak, Pak. Ya, kita coba dulu ya. Katakanlah, Pak, saya belum berhasil, Pak. Ya nggak apa-apa lah ya, karena ini apa itu kita masih punya waktu sampai UAS, ya. Nanti Latihan dulu ya, Pak. ya, Untuk latihan dulu UTS latihan ini. dulu betul sekali, betul sekali latihan ya. Saya juga sama ya. Saya juga apa itu sudah sangat lama sekali ya, tidak ngotak-ngatik ilmu-ilmu seperti ini ya. Kalau saya dulu waktu S1 seperti Anda ya kan, sudah nggak karu-karuan ya, udah jebol sana jebol sini ya. Cuman karena saya udah nggak ada waktu ya, jadi seringkali, tapi prinsipnya kurang lebih sama, ya. Hanya pengembangannya saja yang berbeda-beda, ya. Saudara-saudara, coba nanti saya carikan yang lebih mudah lagi di dalam itu mengilustrasikan cara kerja daripada serangan cyber secara simulasi, ya. Ini agak sulit nih kalau saya lihat ya, agak sulit dan apa itu ya ada skrip juga yang mau dilipatkan di sini ya, skrip itu skrip pemrogramannya ya, itu skrip pemrograman ini dilipatkan ya, itu eh, supaya bisa ini ya melakukan penetrasi dalam satu jaringan ya. Jadi saudara-saudara ya kan kalau Anda sudah menemukan simulator serangan cyber secara online ya, coba nanti diusulkan kepada saya juga boleh. Yang penting itu bisa semua rata-rata bisa menggunakan ya. Saya belum menemukan yang pas ya untuk digunakan ya kan. Ini tadi saya pelajari kan apa itu. Wah ini agak sulit ini kan. Tapi ya bagus juga ya hacker simulator ini ya. Sebagai suatu ide bagus juga ya. Nah, begitu saudara-saudara, kurang lebih. Halo, Ya, Pak. oke ya. Nah, harapan saya adalah karena kita mau mencoba simulator serangan cyber, maka nanti bisa kita explore lebih dalam di UAS, ya. Kita explore lebih dalam di UAS ya kan. Kita itu sampai katakanlah itu itu kita bisa melakukan penanggulangan. Ya, penanggulangannya seperti apa. Jadi nanti di UAS itu kalau kita sudah menemukan simulator serangan cyber seperti ini, kita bisa itu menambahkan lagi, yakni penanggulangannya atau antisipasinya, ya. Bagaimana kita masang apa itu security di level jaringan, di level aplikasi, sampai di level data, ya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga itu cara kerja daripada keamanan cyber ini lebih lebih ini ya, lebih implementatif ya, lebih implementatif dan juga kita punya gambaran di dalam penerapannya. Nah, itu harapan saya saudara-saudara. Halo. Ya, Baik, Pak. Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Jadi saudara-saudara ya, itu saya nggak lama-lama karena ini yang penting adalah persiapan Anda cukup ya. Waktu Anda nanti mengerjakan soal saya pikir cukup ya. Nah, nanti saya carikan simulator serangan cyber yang mungkin lebih tepat ya, lebih mudah, yang penting bisa digunakan untuk menjelaskan cara kerja serangan itu cyber ya. Kemudian tugas Anda nanti adalah simulasi, simulasi ya, simulasi dengan petunjuk praktis penggunaan simulatornya ya. Kita cari case yang simple saja ya, kasus yang sederhana-sederhana saja ya, sehingga nanti itu bisa kita itu Anda kuasai, kemudian nanti bisa kita kembangkan di UAS ya, karena selanjutnya adalah kita mau juga melakukan performansi ya. Yang mau kita uji dalam jaringan itu betul nggak kalau jaringan diserang itu ada performansi yang turun. Nah, itu yang ini berusaha cari juga di dalam simulator ya. Kalau misalkan satu jaringan itu diserang, nah ya, apanya yang berkurang di dalam performansinya, ya. Itu yang mau saya itu cari simulator yang bisa mensimulasikan hal seperti ini ya.
agar betul serangan cyber itu bisa diketahui secara nyata. Ya, oh ini loh dampaknya. Dampak dari serangan cyber itu seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalkan di situ ada web itu bisa di take over atau disusupi ya, diberikan intruder ya, web itu bisa dirubah kontennya itu apa itu bagaimana cara kerja kan suatu web ya, itu bisa itu dimasuki, dilakukan deface ya, yang yang rata-rata umum ya di dalam waktu serangan cyber ya, deface web ya, bahkan juga sampai take over web ya. Karena sebagai contoh gitu ya, itu Amerika itu FBI ya, itu sering mendapatkan laporan. Laporan itu misalkan ada suatu perusahaan yang merasa dicurangi karena perusahaannya ini produknya ditiru. Produknya ditiru seperti kita ketahui saudara-saudara, produknya di negara Amerika ini kan dilindungi oleh hukumnya Amerika ya. Sehingga apa dia kalau merasa dirugikan dia tinggal lapor ke FBI. FBI yang akan menggarap web yang melakukan pemalsuan tadi itu. Jadi sering saya cek ya kan web-web yang itu says ya FBI says this website because this website bla 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 seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan bagaimana FBI kok bisa take cover ya web seperti itu. Dan lebih lucunya lagi gitu kan webnya webnya itu loncat-loncat ya. Dia loncat-loncat terus ya kan. Dikejar terus sama FBI. Dikejar terus gitu kan. Ketahuan satu di seize ya. Kemudian ketahuan dua, size kedua. Terus ya kan, terus-terusan, kucing-kucingan ya. Ya karena memang sama-sama pinternya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh gitu kan, itu mekanisme cyber security bekerja. Bagaimana itu jaringan itu atau domain ya itu bisa di seize ya, bisa dibekukan juga bisa itu bisa juga di ini ya, bisa dilakukan deface ya. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara bagaimana pentingnya dunia cyber security ya. Nah, untuk menunjukkan simulasi seperti itu ya, kita butuh tools ya, butuh tools, butuh simulator ya yang bisa kita tunjukkan oh begini ya cara kerjanya ya. Cara kerjanya paling mudah adalah dampak daripada serangan cyber itu ada pengaruh performansi jaringan ya, yang itu perlu dibuktikan dengan itu data ya. Kemudian dampak juga sampai bisa melakukan perubahan di dalam satu struktur web ya itu juga perlu kita tunjukkan. Kemudian sampai di level gitu kan bisa mengakses data tanpa otorisasi juga bisa melakukan pencurian data. Nah itu juga perlu juga kita lakukan simulasi. Nah masalahnya adalah kita mencari dulu ya mencari dulu simulatornya ya, simulatornya ini. Masalahnya kalau ini kita lakukan dengan itu web simulator yang berbayar, tentu ada banyak sekali dan juga nggak murah ya, nggak murah dan memang ya, cukup mahal juga ya. Nah begitu saudara-saudara ya. Halo. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi Anda jangan takut ya. Ini mencoba dulu ya, mencoba dulu ya. Mencoba Siap, dulu ya. Gagal nggak apa-apa. Ya, nanti bisa kita lanjutkan setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita dalami lagi ya. Siap. Oke, saudara-saudara, itu dulu penjelasan dari saya ya. Selamat dipersiapkan UTS-nya ya. Kemudian menjawab soalnya tidak perlu pakai dokumen ya, cukup jelaskan dengan PPT yang dipresentasikan dengan YouTube ya, dengan channel YouTube ya. Dan juga saya rekomendasikan kepada Anda, waktu Anda presentasi tugas-tugas seperti ini, pastikan wajah Anda muncul ya. Wajah Anda munculnya seperti Pak Nur Hasan ini. Jadi saya tahu Pak Nur Hasan ya kan, oh orangnya ya kan, ternyata ganteng juga ya, ganteng gitu kan, wah orangnya ya bagus ya gitu ya. Cakal-cakal kalau nanti Anda lulus, ya kan Anda kita punya bukti bahwa Anda itu kuliah, ya bahwa Anda kuliah itu kuliah beneran ya. Pak Nur Hasan ini gitu kan sambil bekerja, sambil apa kuliah, ya. Mana buktinya Pak Ucup kuliah kan? Nah ini Pak ya buktinya semester 1 ini tugasnya, ini apa itu orangnya gitu kan nggak berubah kan ini Pak ya dari semester 1 sampai nanti tugas akhir kan. Kecuali kalau Pak Nur Hasan operasi plastik ya ala Korea gitu, saya nggak tahu gitu ya. Itu pasti jadi pertanyaan orang gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa apa itu orang yang melakukan kuliah online itu beneran ya. Itu yang mau saya emphasize. Nah, toh juga itu cuma sekali dalam satu semester ya. Anda menunjukkan wajah Anda itu cuma sekali dalam satu semester ya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi pastikan waktu Anda presentasi tugas wajah Anda muncul ya.
Walaupun nggak muncul selama 10 menit, ya paling nggak ada 1 menit, 2 menit memperkenalkan diri gitu ya. Habis itu Anda memperkenalkan diri seperti Pak Nur Hasan ya kan. Setelah itu Anda presentasi fokus kepada materi nggak masalah ya. Seperti itu saudara-saudara ya. Halo? Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, gitu ya. Karena seringkali anak-anak waktu presentasi itu hanya menampilkan materi, ya, tidak menunjukkan dirinya, ya. Ini jaga-jaga karena usia ini kampus online, maka kita harus juga antisipasi. Siapa tahu ada yang meragukan Anda, ya. Kita punya data-datanya, data-data akademiknya kan semua punya dilaporkan tertib ya. Tapi menunjukkan bahwa orangnya betul apa enggak itu yang kita harus dibantu oleh mahasiswa, ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa kan usahakan juga membantu kita bahwa memang Anda menjalankan perkuliahan dengan benar seperti itu. Begitu saudara-saudara ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, begitu itu penjelasan mengenai persiapan UTS ya, siapkan waktunya dan juga software ini ya simulatornya. Jika Anda menemukan, Anda bisa gunakan. Tapi nanti saya rekomendasikan yang dari soal yang untuk Anda pilih ya. Oke, saudara-saudara, selamat berakhir pekan ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai ketemu di UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. ya, ya.